Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salina Dwi Fariski Osti. Saya asal dari kampus Universitas Mercu Buana. Di sini saya akan menyampaikan atau membahas materi terkait sistem informasi geografis dengan judul data manajemen dalam data spasial. Konsep dasar data spasial adalah data spasial itu data yang menjawab 3 pertanyaan utama tentang objek di permukaan bumi. Di sini saya mengambil contoh untuk Google Maps ya teman-teman. Di sini bisa dilihat di gambar di sebelah kanan. Saya contohin untuk yang dia ini menjawab 3 kartu ya. Yang pertama kartunya di mana? Nah, di sini saya memberikan icon pin lokasi. Di sini yang sebelah kanan saya tandain Takoye Ramen Depok. Kemudian kartu yang kedua, bagaimana sih bentuk restorannya, seperti itu kan. Bangunan restorannya seperti apa atau bentuknya seperti apa. Nah, di sini kalau kita klik pin lokasinya akan muncul sebuah gambar ya, gambar bangunan restorannya seperti apa. Kemudian kartu yang ketiga, apa sih informasi di dalamnya gitu kan, atau atributnya apa aja sih gitu kan. Di sini di gambar yang sebelah kanan ini dia menampilkan ada ratingnya berapa, restoran apa sih, kemudian alamatnya, bukanya jam berapa, harganya berapa, bisa pesan di mana, seperti itu. Oke, di sini ada jenis data spasial, yaitu data vektor. Data vektor itu apa sih? Data yang merepresentasikan objek dengan batas yang tepat dan jelas atau fenomena diskrit. Di sini saya mengambil contoh tampilan data vektor seperti gambar berikut. Titik, di titik ini mewakili lokasi tertentu seperti kota atau bangku taman. Kemudian garis mewakili fitur linear seperti jalan atau sungai. Kemudian poligon mewakili area seperti danau atau hutan dengan bentuk tertutup. Jadi vektor itu seperti menyusun peta dari blok Lego yang rapi. Setiap objeknya juga punya batas yang tidak bisa dipecah atau kabur. Lanjut, ada jenis data spasial yang kedua adalah data raster ya. Data raster itu data yang tersimpan dalam bentuk kotak-kotak kecil atau pixel atau grid dan cocok untuk merepresentasikan fenomena kontinu atau nilainya menyebar tanpa batas tajam. Di sini saya mengambil data contoh tampilan data raster ya teman-teman. Data rasternya ini untuk peta suhu, setiap pixelnya bisa menunjukkan berapa suhu di lokasi tersebut. Data raster sangat cocok untuk menggambarkan hal-hal yang berubah secara bertahap. Ini contohnya peta suhu ya teman-teman. Untuk elevasi, misalnya model elevasi digital atau DEM menunjukkan variasi ketinggian tanah. Kemudian tutupan lahan, gambar satelit yang menunjukkan tipe tutupan lahan seperti hutan, kawasan, pemukiman, badan air, dan lain-lain. Data iklim, variabel seperti suhu dan curah hujan bisa divisualisasikan dengan data raster untuk menunjukkan variasi di suatu wilayah. Jadi kurang lebih data raster itu seperti foto digital ya teman-teman. Kalau di zoom dia akan pecah. Ia paling bagus untuk mengukur hal-hal yang tidak punya batas tegas seperti suhu, kelembapan, atau elevasi. Oke, lanjut, mengapa data spasial wajib dikelola? Yang pertama, akurasi dan integritas. Tujuannya menjamin lokasi dan deskripsi data benar. Jika gagal, peta salah 100 meter pun, mobil ambulans atau pemadam kebakaran bisa salah alamat di saat-saat darurat. Kemudian yang kedua, efisiensi dan standarisasi. Tujuannya mengurangi duplikasi atau redundansi dan memastikan format standar. Jika gagal, tiap divisi atau lembaga membuat peta sendiri-sendiri, buang-buang biaya dan waktu, data tidak bisa disatukan.
Kemudian yang ketiga, updating atau keterkinian. Tujuannya data selalu merefleksikan kondisi lapangan terbaru. Jika gagal, peta rute navigasi tidak mencatat jalan baru. Pengguna akan frustasi dan tersesat. Jadi, secara kesimpulan, data spasial adalah bahasa universal untuk memahami dunia kita. Entah itu titik GPS di ponsel kita, atau citra satelit yang memantau hutan, semua adalah data spasial ya teman-teman. Memahami model vektor dan raster, serta memastikan data tersebut dikelola dengan baik dan akurat adalah kunci untuk membangun masa depan yang lebih cerdas dan terpetakan. Oke, untuk pertemuan kali ini ada latihan dengan studi kasus pembuatan peta kesesuaian lahan pertanian berdasarkan data tanah dan curah hujan dengan Python GIS. Di sini kita coba jalankan video yang sudah saya record. Oke. Di sini saya sudah mengkopas dan membuat file, dua file ya. Yang pertama file buat dummy-nya, dan yang kedua untuk file kesesuaian lahannya. Nah, di sini saya membuat folder pertemuan 3, kemudian saya kopas di file dummy-nya, kemudian juga file yang kesesuaian lahan juga saya kopas juga. Lalu setelah kita kopas, kita jalankan scriptnya atau perintahnya ke dalam terminal ya, yang generate dummy-nya juga kita jalanin. Kalau sudah berhasil, kita jalanin yang ke file yang kesesuaian lahannya, lalu akan muncul hasil seperti berikut. Nah, untuk hasilnya seperti ini teman-teman. Untuk peta kesesuaian lahan untuk padi, di sini ada banyak warna ya. Untuk yang hijau pekat ini S1 itu sangat sesuai, yang di tengah-tengah hijau muda S2 itu sesuai, dan ada warna kuning keputihan ya, itu S3 kurang sesuai teman-teman. Oke, cukup sekian, terima kasih. Semoga ilmu-ilmu yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.